ler iler tandure wasumiler ta ijo royo royo tak sengguh temanten anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan teman-temanku yang tersayang, pada kesempatan kali ini perkenankan saya akan bercerita tentang aku dan keteladanan Sunan Kalijaga. Teman-teman, Sunan Kalijaga adalah salah seorang wali songo yang terkenal dengan masa lalunya sebagai seorang perampok yang bernama Brandal Lokajaya. Tapi jangan salah, beliau merampok harta Kadipaten Tuban yang korup dan menyedekahkannya kepada orang-orang miskin. Namun meski tujuannya baik, harta yang didapat dari hasil mencuri tentulah haram. Maka dari itu, sang Sunan yang dulunya bernama Raden Said itu pun berhenti merampok. Belajar dari masa lalu sang Sunan, aku selalu menyisihkan uang sakuku untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Karena sebagian dari harta kita ada hak bagi fakir miskin yang wajib dikeluarkan. Sebagai umat Islam, kita harus menolong orang-orang yang membutuhkan. Jangan jadi orang pelit ya, seperti janji Allah. Meski kita bersedekah, walaupun hanya seberat biji zarah pun, Allah pasti akan membalasnya. Ada lagi nih, Sunan Kalijaga, anak Adipaten Tuban loh. Berarti beliau berdarah biru kan ya? Namun hebatnya, meski beliau anak bangsawan, Sunan Kalijaga boten nate leren deres. Sunan Kalijaga tidak pernah berhenti mengaji. Selalu terdengar alunan merdu sang Sunan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Meneladani hal tersebut, setiap selesai sholat maghrib, aku selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan untuk dipuji, tetapi aku ingin Al-Quran selalu menjadi pedoman hidupku. Membacanya pun dengan tartil dan merdu, seperti yang dicontohkan oleh Sunan Kalijaga. Dewan juri dan teman-temanku yang tersayang, di sini ada yang suka wayang kulit tidak ya? Ternyata kesenian tradisional ini sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu. Tentunya tokoh-tokoh dalam kisah pewayangan ini syarat akan muatan agama Hindu, seperti adanya kasta, dendam, dan lain-lain. Wayang kulit menjadi salah satu hiburan yang paling digemari rakyat kala itu. Namun cerdiknya, sang Sunan memanfaatkan hal tersebut sebagai salah satu cara penyebaran dakwah beliau. Kok bisa? Begini loh. Sunan Kalijaga merekayasa kisah pewayangan ini sehingga bernuansa Islami. Salah satu contohnya adalah kisah yang berjudul Jamus Kalimasodo. Nah, aku akan mencoba menjadi dalang seperti Sunan Kalijaga. Dengarkan baik-baik ya teman. Truk tuk 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 engkoro umur topro kasebut ratu ingkang jujur saha wicaksana yaiku Prabu Puntadewa. Truk tuk tuk. Duh Sunan, aku iki wis tuwa. Sedulur-sedulurku wis padha sedo. Kepriye aku bisa nglanjutke urip? Ndak pikir awakmu wong pinter bisa ngerti carane mati. Cobi Kanjeng Prabu midhangetake Jamus Kalimasodo. Jamus punika seratan suci wonten agama kula, agama Islam. Inggih punika kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sang Prabu Sedo pinaringan karoma amargi midangetaken syahadat. Subhanallah, inilah teladan yang perlu kita contoh. Ilmu itu bukan dipaksakan, tetapi diajarkan dengan cara yang menarik. Seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, mengajarkan syahadat dengan cara yang unik dan berkesan. Ini dia poin yang utama. Bikin senang dulu ya. Dewan juri dan teman-temanku yang tersayang, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini loh. Yang pertama, bertaubat nasuha dari kesalahan. Yang kedua, bersedekah dengan harta yang halal. Dan yang ketiga, rajin membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Demikianlah teman-teman cerita dari saya. Terima kasih. Manusia tempatnya salah. Hanya Allah lah yang maha sempurna. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.